Halo teman-teman, selamat datang di channel Adi Suparman. Saya bakal sharing tentang kajian akhir zaman. I'm Mahdi. Akhir peradaban Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, kenapa Palestina dipertahankan oleh orang-orang Palestina? Karena mereka ingin mempertahankan peradaban manusia. Dan fakta hari ini kita melihat bahwa Zionis Yahudi ini bukan musuh umat Islam, tapi musuh peradaban manusia. Karena yang mereka bantai adalah manusia. Bukan hanya umat Islam kan dibantai, orang Kristen juga dibantai. Orang Yahudi juga disiksa, yang pro-Palestina, Yahudi Sephardim, Naturia Karta dibantai juga oleh mereka. Artinya Yahudi Zionis ini musuh peradaban manusia. Nah, siapa sebetulnya musuh peradaban manusia? Iblis dan Dajjal itu tadi. Nah, sekarang justru mulai terungkap siapa mereka. Tapi justru orang-orang luar yang melihat ini, Ustaz. Mereka kenapa kemudian non-muslim mereka gitu ya, orang-orang Eropa, luar negeri gitu. Kenapa mereka membela Palestina? Katanya kalau kita mengokekan atau menormalisasi apa yang dilakukan oleh Yahudi, maka mereka akan melakukan dengan bangsa yang lain. Jadi, bukan hanya musuhnya orang Palestina, tapi Yahudi adalah musuhnya peradaban manusia. Dia bilang begitu. Loh, kok yang kita orang malah non-muslim? Orang Islam udah dikasih tahu dari dulu, nggak ngebaca itu gitu kan. Ya Allah ya Rabb. Ini banyak korelasi ya teman-teman semuanya. Jadi memang sudah kode-kode ini udah Allah kasih, kita baca atau enggak. Betul. Tapi apakah bangsa Palestina memang dia yakin sebagai bangsa yang terpilih makanya ada di sana? Yakin, karena ulama-ulama mereka mengatakan demikian. Ulama-ulama. Tapi kan apakah nanti ada kemuliaan yang berbeda, misalnya apakah mereka nanti akan tetap sama seperti kita akan dihisap dulu atau tidak? Mereka dihisapnya sudah di dunia. Walaupun memang nanti diperlihatkan, mereka diperlihatkan ini loh dosa kamu. Ahli surga kan nanti bukan berarti orang yang tidak punya dosa ya. Ahli surga itu justru orang yang punya dosa kemudian bertobat dengan taubatan nasuha. Coba kita lihat ayatnya tuh. Surat Al-Imran ya. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Allah dan surga yang lebarnya, bukan luas. Arduha samawati wal ardu uiddatul muttaqin. Yang lebarnya seluas bumi dan langit disediakan untuk orang bertakwa. Disuruhnya kepada ampunan Allah dulu, bukan kepada surga. Artinya apa? Surga bukan diperuntukkan bagi orang yang tidak punya dosa. Tapi orang yang punya dosa, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, ya Allah sediakan bagi mereka. Makanya kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, ya ibn Adam, lau lam tazlumu la dhahaballahu bikum. Hai anak cucu Adam, jika kalian tidak punya dosa, Allah habiskan kalian. Sumayati bi khalqin jadid, lalu Allah mendatangkan makhluk yang baru, fayaznubuna wa yastaghfiruna wa yaghfirullahu lahum. Lalu Allah datangkan makhluk yang baru, lalu mereka berbuat dosa, mereka bertobat. Allah ampuni mereka. Itulah manusia yang hebat. Nah, artinya bahwa orang-orang Palestina ini adalah orang-orang yang Allah cintai, sehingga Allah tidak berharap mereka menderita di akhirat. Jadi mereka dihabiskan dulu salah mereka dengan penderitaan mereka di dunia. itu ada juga itu? Itu hadisnya demikian. Apa aja cirinya? Rasulullah bersabda, ummati hadi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Ajilatizu fid dunya. Allah segerakan kesusahan mereka, penderitaan mereka di dunia. Dengan cara apa ya Rasul? Satu, dengan huru-hara fitnah. Dituduh teroris, radikal ekstremis, memegang Islam seperti memegang bara api kata Rasul. Tapi istiqomah sampai akhir hayat, habis dosanya. Yang kedua dengan bencana alam. Habis fitnah, bencana alam. Bencana alam. Setelah bencana alam, wabil qasli, wabil haraj, dibantai oleh musuh-musuh Islam. Habis dosa mereka, mereka masuk surga. Ciri mereka masuk surga, harum darah mereka. Sekarang harum di Gaza. Sekarang harum di Gaza. Jadi memang terlihat secara zahir seperti kalah. Seperti kalah. Pada dasarnya mereka menang. Difitnah, kena bencana, dan dibantai. Orang melihat seperti kalah, pada dasarnya mereka menang gitu. Dan itulah keyakinan Palestina. Anak-anak pun meyakini seperti itu. Dan mereka kayak nggak ada, makanya kita ngelihat yang belum meninggal pun ngerasa mereka tulis nama, yakin akan meninggal juga. Yakin. Dan apa kata anak-anak? Logika mereka adalah logika manusia yang sejati, nurani yang berbicara, bukan usia. Kalau dilihat usia, belum bisa mereka berpikir dengan nalar seperti itu. Itu nalar orang dewasa. Jangan kalian sebut Gaza mati. Kalian jangan tangisi kami karena jasad kami dirobek-robek. Kami tidak mati, kami masih hidup. Yang mati itulah tuh bangsa Arab yang diam saja. Mereka tidak mau membantu Islam di Palestina. Bukan kami Islam di Palestina.
Mereka masih hidup tapi jiwa mereka sudah mati. Luar biasa. Waduh. Jadi kayak kita gini, kalau hidup kita enak di dunia, hati-hati koreksi loh. Jangan-jangan dibayar di sana penderitaan kita nih. Ya minimal ya teman-teman, kita bantu speak up ya. Jadi dosa kita tuh yang mesti dibakar di dunia itu siapa tahu kebayar saja. Amin. Dengan kita membela Palestina. Kita juga diuji dengan yang pertama, dengan fitnah. Sekarang kan ulama-ulama yang berkata benar ditangkap di penjara. Nah, itu sebetulnya bagian nomor 1. Ya, saya juga kena fitnah satu. Cara di beredar itu ya. Itu dia. Siapapun pasti yang membela hak pasti seperti itu. Oh, jadi mestinya kita juga jangan resah ya karena sudah ada. Justru harusnya kita senang. Kenapa? Allah sedang menguji kita. Nah, karena kata Rasulullah itu begini. Saya tiada nasi zaman ini hadis dari Anas bin Malik. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Akan datang pada umatku satu masa, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip kebenaran, akal sehat dan nurani, seperti memegang bara api. Ada kayu sedang merah membara, kita pegang panas kan. Itulah Islam. Kita amalkan, dituduh ekstremis, teroris, radikal, masjid dimata-matain, konser musik dihantar silakan. Seperti itu. Dan itulah sistem Dajjal. Kata Rasul, Dajjal akan datang, di mana di tangan kanannya ada air yang dia katakan surga, di tangan kirinya ada api yang dikatakan neraka. Padahal air yang dia katakan surga itu neraka kalian, jangan kau ambil. Api yang dikatakan neraka oleh Dajjal itu surga kalian, ambillah yang kalian lihat api di tangan kirinya, itulah surga kalian. Nah sekarang orang datang ke pengajian, itu ditakut-takutin, awas lo radikal, teroris. Tapi yang datang ke konser musik, apalagi sudah jelas-jelas LGBT, ada maksiatnya, orang dihantarkan. Itu seolah-olah surga, and comfortable, mereka merasa nyaman. Padahal itu neraka kalian. Dan kita tidak nyaman di masjid, apalagi ustaz akhir zaman yang penuh dengan itu misalnya, takut diintelin, ditangkap. Seperti itu masjid dan ini konsep seperti itu. Mengenai ini, Ustaz, kemarin tuh sempat ada kisi-kisi sedikit gitu, Ustaz ya, bahwa ya memang ya pertama kali dikenalkan Tuhan tentunya juga kan keturunan Nabi Adam misalnya. Karena Nabi Adam sudah tahu Allah gitu tentunya. Kemudian keturunan semuanya itu memiliki sesembahan yang berbeda-beda. Root awalnya tentu dari menyembah Allah, mungkin bahas berbeda-beda mungkin cara pengungkapannya. Tapi di sepanjang perjalanan manusia kan namanya juga ilmunya kurang apa segala macam, suka melenceng gitu misalnya, kayak mungkin diturunkan Taurat, kemudian diturunkan Taurat di zaman itu dialah kitab yang tentunya juga menjadi petunjuk kepada Allah. Kemudian bergeser ke kitab berikutnya yang dulu memiliki ketuhanan yang sendiri gitu. Kemudian turun di Muslim sebagai Injil kan gitu. Ketika waktunya sudah kemudian bergeser lagi, yang dulu mengimani ini memiliki pakem kepercayaan yang menurut mereka masing-masing. Iya, masing-masing. Sekarang sudah masuk Islam, dan kemudian ada juga saya dapat pembahasan bahwa ada lagi yang berbeda gitu dengan nama mirip bapaknya para nabi, Abi Ibrahim. Dikenal juga dengan Abraham atau Brahmana. Kemudian dikenal Brahmana. Itu berbeda lagi gitu. Nah, kemarin Ustadz menyenggol ada salah satu nabi, kalau nggak salah Nabi Zulkifli. Itu jadi pertanyaan viewers kita, yang ternyata Nabi Zulkifli ini adalah sebuah sebutan. Ini gimana ceritanya? Iya. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya kunyah. Kunyah itu sebutan, bukan nama asli, dan itu dikaitkan dengan sesuatu yang terkait dengan sosok itu. Apakah kebiasaan, apakah tempat, ataukah sesuatu artefak. Nah, termasuk kayak Zulkarnain ya. Zu itu yang punya, kayak Wallahu Dzul Fadlil Adzim, dan Allah Maha mempunyai keutamaan yang besar. Zulkarnain, kenapa disebut Zulkarnain? Karena dia punya dua tanduk. Satu tanduk kornun, dua tanduk kornain. Maka disebut Zulkarnain. Kenapa? Dia raja Mesir yang stylisnya pelontos botak tapi ada kepang dua. Itu seperti tanduk. Zulkarnain. Itu yang disebut dengan Viking. Tanduk itu korn ya? Kornun itu bahasa Arab. Zulkarnain, dua tanduk. Nama aslinya bukan Zulkarnain, tapi Amnikhotep. Masa bareng nama bahasa Inggris ya? Korn juga ya? Horn. Itu dari bahasa Arab. Banyak bahasa Arab yang menjadi bahasa Inggris juga.
Nah, kemudian Zulkifli pun demikian. Zu yang mempunyai kifal itu candi. Jadi Zulkifli adalah nabi yang mempunyai candi. Oh, jadi itu bukan nama asli? Bukan nama asli. Dan di Al-Quran tidak disebutkan nama aslinya siapa. Yang lain Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, alaihi wassalatu wassalam. Nabi Muhammad aja Muhammad. Tapi yang ini tidak. Zulkifli. Nah, kenapa demikian Allah sebenarnya? Itu untuk membuat kita bisa mencari, mengeksplorasi agar kita belajar sejarah.